Selamat siang teman-teman. Salam mulia, salam budaya, salam Jawa Dwipa. Teman-teman, dalam pertemuan kali ini saya mengajak teman-teman dan sedulur semua yaitu mengunjungi suatu tempat yang berada di Blora Utara ya, tepatnya di daerah Medang. Ini ada di TPK Medang Blora Utara. Baik teman-teman, dalam pertemuan kali ini saya akan membacakan suatu sejarah asal-usul nama Madang atau Medang ya. Sejarahnya begini teman-teman ya. Madang dalam kurung halaman belakang. Madang itu adalah bahasa Bekji Korea yang artinya halaman belakang. Madang bukan bahasa Jawa, juga bukan bahasa Sangsekerta, tetapi bahasa Bekji dalam kurung Korea. Kata-kata medang atau madang ada di Jawa itu abad ke-5 Masehi, tepatnya tahun 410 Masehi atau 1145 Jawa Dwipa. Madang adalah halaman belakang dari Pucang Sulau Indria Praasta. Pucang Sulau berada di bumi Sulau, dalam kurung Sulau Rembang, dan Madang ada di bumi Kamulaan, dalam kurung Lingga Argapala, Blora. Makanya Medang disebut Madang dengan sebutan Kamulaan. Karena Madang dalam kurung halaman belakang Pucang Sulo itu ada di bumi Kamulaan dalam kurung bumi mula Prahua garis miring Purwa. Mula itu artinya Prahua dalam kurung Purwa. Lah bumi Purwa itu adalah bumi bukit pegunungan dari Blora sampai ke ujung barat. Sekarang bernama Prahuata dalam kurung Prawoto, Sukolilo, Pati, perbatasan Grobogan. Itu disebut bumi Purwa dalam kurung Purwa garis miring Mula. Dan ke selatan sampai ke Kalinggaan dalam kurung Kayangan, Jeruk Pura Linggapranat Jiahwa Dwipa. Dan Jiahwa Dwipa Prahua dalam kurung Purwa itu ada satu gunung dan dua pegunungan. Satu, Gunung Muria. Dua, Pegunungan Argasoha. Tiga, Pegunungan Argapala. Satu Gunung Muria itu gunung di tengah laut yang mana gunung itu dahulunya lepas dari Jiahwa Dwipa Purwa dalam kurung terpisah dari Pulau Jawa. Dua, Pegunungan Argasoha adalah pegunungan yang ada di bumi Sulau, Rembang sekarang. Pegunungan itu pertama yang mengasih nama adalah Sangyang Zinayao, karena di pegunungan itu berdiri perguruan suci Kanung, bernama Perguruan Kanung Argasoha, dalam kurung Gunung Berkat, pada tahun 717 sebelum Masehi. Tiga, Pegunungan Argapala adalah pegunungan Purwa
dalam kurung mula, yang mana di gunung itu sudah didiami atau dihuni oleh bangsa Mesir, pelarian dari yang dipimpin oleh keluarga Arya Gupala. Para pangeran Arya Sarasi, keponakan dari Viarian dalam kurung Fir'aun, Oye, pada tahun 735 sebelum Masehi. Pegunungan yang dihuni oleh orang-orang Mesir ini disebut Argapala karena pegunungan itu dipimpin oleh Arya Gupala dan kebetulan di gunung itu pun banyak buah palanya. Makanya disebut gunung atau pegunungan Argapala. Madang itu berada di bumi Argapala atau bumi mula atau purwa, makanya disebut Madang Kamulaan, yang artinya madang di bumi purwa. Madang di bumi Kamulaan itu tahun 410 Masehi dipimpin oleh Putri Simaha, putra Datsu Sambadra, yaitu Pangeran Tripitaka, cucu Wanghyuda, penguasa Baekje Korea. Putri Simaha adalah seorang putri yang menjabat menjadi Adipati Anom yang duduk di halaman belakang dalam kurung Madang di bumi Kamulaan, yang kelak menjadi penguasa kedua setelah Pucang Sulo di bumi Muria, bernama Madang Kaling Jipura, yang artinya pemerintahan Madang di bumi Kaling dalam kurung buah pohon tal. Adalah pemerintahan kedua dalam kurung Jipura. Lama-kelamaan menjadi nama suatu tempat, yaitu awal mulanya Jipura, terus Jepura, kemudian Jepara. Jadi nama kabupaten sampai sekarang Sumber Badraganda. Nah, demikian teman-teman ya, asal usul atau sejarah nama Madang Kamulaan ya, yang Madang itu artinya halaman belakang dari kedatsuan Pucang Sulo yang dipimpin oleh Datsuhang Sambadra di bumi Sulo Lasem sekarang. Nah, teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari bumi Madang, yaitu di Blora Utara, tepatnya di TPQ Madang atau Medang Blora Utara. Yang ternyata Madang itu bukan bahasa Jawa atau Sanskerta, namun Madang adalah bahasa Baekje sekarang Korea yang mempunyai arti halaman belakang. Karena pemerintahan di Jawa Dwipa sejak tahun 407 itu sampai akhir Jayakatwang itu sampai di akhir eh, Nerakendra atau Siliwangi itu adalah terah Korea dari Baekje teman-teman ya. Jadi leluhurnya itu adalah Hang Sambadra atau Datsuhang Sabadra atau Pangeran Tripitaka, putra Hyuda, cucu Amanda dari Baekje Korea. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam mulia, salam budaya, salam Jawa Dwipa.